Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami kepada surga ini, dan sekali-kali kami tidak akan mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak memberikan kami petunjuk. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan hidup kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu kembali, dan semoga kita dijauhkan dari keterburukan dunia dan keterburukan di akhirat nanti. Tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kita kelak dapat syafaat darinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kali ini aku mau membahas tentang macam-macam surga dan calon penghuninya. Tapi sebelum saya lanjutkan, silahkan subscribe, like, komen, dan tekan tombol bunyi loncengnya. Dan jangan lupa share di media sosial kalian. Oke? Aku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama surga yang disebutkan dalam Al-Quran ternyata sangat banyak. Ragam nama-nama surga bisa diajarkan sejak dini pada si kecil untuk menguatkan iman dan takwanya. Salah satu surga yang terkenal adalah surga Firdaus. Banyak umat Nabi Muhammad SAW yang mendambakan untuk masuk surga Firdaus di kehidupan setelah meninggal dunia nanti, agar si kecil lebih mencintai Islam. Mari kita tingkatkan surga seperti yang sudah kami lansir dari Islam NU. Dalam agama Islam, surga merupakan tempat terbaik yang menjadi tujuan akhir dan telah disediakan oleh Sang Pencipta bagi hambanya yang terpilih. Karenanya banyak yang mengidam-idamkan hidup kekal di dalamnya. Bahkan sekalipun orang yang bermaksiat, mereka ingin menjadi penghuni surga. Namun semua kenikmatan dalam surga itu tidaklah mudah didapatkan. Ada beberapa cara agar bisa menjadi penghuni surga tersebut. Berikut penjelasan tentang tingkatan surga yang wajib kita ketahui. Yang pertama adalah surga Firdaus. Surga Firdaus adalah salah satu dari nama-nama surga yang paling terkenal karena merupakan tingkatan tertinggi. Surga Firdaus memiliki makna yang mendalam dan menggambarkan tempat di mana orang-orang saleh akan menikmati kenikmatan dan kebahagiaan luar biasa. Surga Firdaus digambarkan sebagai tempat yang penuh dengan keindahan yang luar biasa. Pemandangan yang menakjubkan, taman-taman yang subur, dan sungai-sungai yang mengalir adalah gambaran umum tentang keindahan yang ada di dalamnya. Nama surga Firdaus ini diabadikan dalam surat Al-Kahfi ayat 107 yang berbunyi, Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatil firdausi nuzula. Orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Bahkan ketetapan penghuni surga Firdaus juga diatur dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-11 yang artinya, sungguh beruntunglah orang-orang mukmin, orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, orang-orang yang meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Sesungguhnya mereka tidak tercela karena menggaulinya. Maka siapa yang mencari pelampiasan syahwat selain itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Sungguh beruntung pula orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka, orang-orang yang memelihara sholat mereka. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yaitu orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan membuktikan iman mereka dengan mengerjakan kebajikan yang disertai niat untuk mendapatkan ridha Allah, maka untuk mereka telah disediakan surga Firdaus yang penuh kenikmatan sebagai ganjaran dan tempat tinggal.
Yang kedua, surga Aden. Surga Aden adalah salah satu dari nama-nama surga yang tentunya juga ada di dalam Al-Quran. Ini merupakan salah satu tingkatan surga dalam ajaran Islam yang mencerminkan kekekalan, keabadian, dan kenikmatan yang tak terhingga bagi penghuninya. Penghuninya tidak akan mengalami penuaan, penyakit, atau kematian. Mereka akan hidup dalam keadaan yang sempurna selamanya. Dalam surat Toha ayat 76 terdapat sedikit ulasan mengenai surga Aden. Orang-orang yang akan masuk surga Aden adalah mereka yang senang mensucikan diri. Menurut surat At-Toha, surga Aden adalah salah satu surga yang memiliki banyak sungai di bawahnya. Berikut bunyi surat At-Toha ayat 76. Jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka. Itu surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang yang mensucikan diri. Lalu isi dari surga Aden adalah orang yang mengharap keridhaan Allah, melaksanakan sholat, memberikan infak kepada mereka yang membutuhkan, dan menolak perbuatan kejahatan. Tersebut dijelaskan di surah Ar-Ra'd ayat 22-23 yang artinya orang-orang yang bersabar demi mencari keridhaan Tuhan mereka, mendirikan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, dan membalas keburukan dengan kebaikan. Orang-orang itulah yang mendapatkan tempat kesudahan yang baik. Surga-surga Aden, mereka memasukinya bersama orang saleh dari leluhur, pasangan-pasangan, dan keturunan-keturunan mereka. Sedangkan malaikat-malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu. 3 yaitu surga Naim. Surga Naim adalah salah satu nama-nama surga. Surga ini diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Salah satu ciri utama surga Naim adalah berkelimpahan kenikmatan dan kesenangan. Maka penghuninya akan menikmati makanan yang lezat, minuman yang nikmat, dan segala jenis kenikmatan yang tak terbayangkan. Hal ini pun disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 56 yang berbunyi, "Hu yauma idzil lillah yahkumu bainahum falladzina amanu wa amilus sholihati fi jannatin na'im." Kuasaan pada hari itu hanya milik Allah. Dia memberi keputusan di antara mereka. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh berada di dalam surga-surga Naim yang sepenuhnya kenikmatan. Yang keempat, surga Ma'wa. Surga Ma'wa menjadi salah satu nama-nama surga. Surga ini disebutkan dalam surat As-Sajdah ayat 19 yang berbunyi, "Ammalladzina amanu wa amilus sholihati falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun." Yang artinya, adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka akan mendapat surga-surga sebagai tempat kediaman, sebagai balasan atas apa yang selalu mereka kerjakan. Kelima, surga Darussalam. Dilansir dari laman web pesantren Khairunnas, nama-nama surga selanjutnya adalah surga Darussalam. Surga ini pun disediakan oleh Allah SWT untuk orang-orang yang bersabar. Hal tersebut disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 127 sebagai berikut. Darussalami inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Bagi mereka disediakan Darussalam, surga pada sisi Tuhannya, dan dialah pelindung mereka disebabkan amal-amal saleh yang selalu mereka kerjakan. Yaitu surga Darul Muqamah. Nama-nama surga berikutnya ialah Darul Muqamah. Surga ini diperuntukkan bagi hamba yang sering berbuat kebaikan dan tidak berbuat maksiat. Surga ini terbuat dari permata berwarna putih yang dijelaskan pada surat Al-Fatir ayat 34. Dan mereka berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguh Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun, Maha Mensyukuri,
yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal, yaitu surga. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. Yang ketujuh yaitu surga Muqammal Amin. Surga Muqammal Amin adalah salah satu dari nama-nama surga yang dijanjikan Allah bagi orang yang memiliki keimanan setingkat muttaqin. Ya, surga ini adalah surga yang ditunjukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Surga Muqammal Amin terbuat dari emas seperti yang sudah disebutkan dalam Al-Dukhan ayat 51. Innal muttaqina fi maqami amin. Ya, orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman. Yang kedelapan yaitu surga Khuldi. Surga Khuldi adalah salah satu nama-nama surga yang disebutkan dalam Al-Quran. Surga Khuldi merupakan balasan orang-orang yang bertakwa. Surga tersebut disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 15 yang berbunyi, "Kanlah, apa azab yang demikian itukah yang baik, atau surga yang kekal yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Dia menjadi balasan dan tempat kembali bagi mereka." Yang kesembilan adalah surga Jannatul Ma'wa. Nama-nama surga lainnya yang juga disebutkan dalam Al-Quran yaitu surga Jannatul Ma'wa. Umat Islam yang masuk ke dalam surga ini akan terlindungi dan tinggal untuk selamanya. Berikut ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang surga Jannatul Ma'wa. Indaha Jannatul Ma'wa, artinya di dekatnya ada surga tempat tinggal. Yang ke-10 surga Darul Qaror. Dalam Al-Quran ada nama-nama surga yang disebut dengan Darul Qaror. Darul Qaror adalah tempat tinggal yang kekal, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal." 11 yaitu surga Darul Muttaqin. Darul Muttaqin termasuk dalam nama-nama surga yang disebutkan dalam Al-Quran. Surga Darul Muttaqin merupakan tempat tinggal orang-orang yang bertakwa, sebagaimana firman-Nya dalam surat An-Nahl yang 30 yang artinya, "Kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apa yang telah Tuhanmu turunkan?" Mereka menjawab, "Kebaikan." Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat balasan yang baik. Sungguh negeri akhirat pasti lebih baik. Itulah sebaik-baik tempat bagi orang-orang yang bertakwa. Yang ke-12 surga Husna. Nama-nama surga lainnya adalah surga Husna. Umat Islam yang senantiasa berbuat kebaikan akan dihadiri surga Husna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti penjelasan dalam Al-Quran surat Yunus ayat 26. Ladina ahsanul husna wa ziyadah wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhillah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik surga dan tambahannya. Mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Yang ke-13 yaitu surga Maq'adu Sidq. Surga Maq'adu Sidq merupakan nama-nama surga di Al-Quran yang di dalamnya terdapat taman-taman dan sungai-sungai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 54 sampai 55. Innal muttaqina fi jannati wa nahar. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman dan sungai-sungai. Fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang berkuasa. Yang ke-14 surga Darul Hayawan. Surga Darul Hayawan merupakan tempat yang kekal, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ankabut ayat 64. Ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa innad darul akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main.
Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui. 15 adalah surga Al-Ghurfah. Surga Al-Ghurfah merupakan salah satu dari nama-nama surga yang berarti tempat tinggi. Ini merupakan hadiah bagi orang-orang yang sabar, seperti dijelaskan dalam surat Al-Furqan ayat 75. Laika yuj'azawanal ghurafata bima sabaru wa yulaqawana fiha tahiyyatan wa salama. Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga, karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Ini adalah nama-nama surga dan yang disebutkan dalam Al-Quran dan penghuninya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.